البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan berhubungan dengan kaidah yang kedua, yang bunyinya bagaimana? Bagaimana? Dalam asmas Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjalankannya secara lahirnya tanpa tahrif, tanpa tahrif mengubah. Dan terlebih lagi dalam nas-nas sifat dan nas-nas nama dan sifat Allah yang mana tidak ada peluang bagi akal untuk menetapkannya. Baik, yang wajib dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah untuk kita menjalankannya sesuai dengan zahirnya tanpa tahrif, yaitu tanpa mengubah makna dari zahir nas tersebut. Terlebih lagi pada nas-nas tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada peluang bagi akal padanya. Baik, dan telah kita bahas pengertian tahrif. Sekarang kita baca apa yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala wa dalilu dzalika as-sam' wal 'aql. Dan dalil tentang kaidah yang kedua ini adalah as-sam' wal 'aql. Amma as-sam'u fa qawluhu ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Telah turun dengannya ar-ruhul amin, yaitu Jibril alaihi salam, turun menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Qur'an. Ala qalbika litakuna minal munzirin, ya pada hatimu. Dan diturunkan wahyu tersebut pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar engkau wahai Nabi menjadi pemberi peringatan. Nah, turunnya wahyu tersebut bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sifatnya mubin, yang jelas, nah, yang mudah dipahami, yang dengan ini kita ketahui ikhwan fillah bahwasanya tatkala Allah tegaskan Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas, maka tentunya harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa qawluhu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tersebut, nah, Qur'anan Arabiyyan, baik, menurunkan kitab tersebut yaitu Qur'anan. Di antara makna Qur'an adalah makruh, yaitu sesuatu yang dibaca. Nah, dalam bahasa Arab, baik, kitab tersebut berupa Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum taqilun, agar kalian itu memahaminya. Wa qawluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nah, ayat ini semua ikhwan fillah yang terakhir dengan lafaz ja'alna, itu maksudnya kami jadikan Al-Quran yang diturunkan tersebut dalam bahasa Arab agar kalian mampu memahaminya. Karena tidaklah seorang nabi diutus kecuali dengan bahasa kaumnya.
Demikian pula Al-Quran diturunkan sesuai dengan bahasa kaum yang Nabi diutus kepada mereka. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. Maka ayat-ayat ini menunjukkan tentang wajibnya memahami nas-nas sesuai dengan konsekuensi zahir dari lafadznya dalam bahasa Arab. Nah, sesuai dengan apa zahir lafadz yang nampak dari lafaz tersebut maknanya apa dalam bahasa Arab, maka kita harus memahami demikian. Illa an yamna' minhu dalilun syar'i, kecuali apabila mencegah dari memahami sesuai zahir lafaz tersebut dalil yang syar'i. Maksudnya apa? Kalau ada dalil yang syar'i yang mencegah untuk dipahami sesuai dengan zahirnya, maka kita akan mengikuti dalil tersebut. Faqad dhamma Allah Ta'ala al-Yahud ala tahrifihim wa bayyana annahum bitahrifihim min ab'adin nasi 'anil iman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela orang-orang Yahudi dikarenakan tahrif yang mereka lakukan, yaitu pengubah-ubahan. Dan pengubahan tersebut kemarin terbagi menjadi berapa akasyah? Tahrif terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu lafzi dan maknawi. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwasanya mereka dengan tahrif yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi, adalah orang yang paling jauh dari iman. Faqala afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian sangat berkeinginan agar mereka itu beriman kepada kalian dalam keadaan segolongan dari mereka itu dulu telah mendengar kalam Allah, telah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Mereka kaum yang diturunkan kepada mereka Taurat, telah mendengar ayat-ayat Allah, tapi thumma yaharrifunah, kemudian mereka mengubah-ubahnya. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, dan mengubah-ubah itu bukan karena mereka tidak paham. Tapi apa? Perhatikan betapa bejatnya orang-orang Yahudi. Mereka mengubah-ubah setelah mereka memahaminya, dalam keadaan mereka mengilmui hal tersebut. Lihat. Nah, mereka ubah-ubah kalam Allah Azza wa Jalla sesuai dengan hawa nafsunya. Faqala ta'ala minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Di antara orang-orang Yahudi ada mereka-mereka yang mengubah-ubah kalam Allah dari tempatnya, yaitu dari makna yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan. Naam. Dan mereka mengatakan sami'na wa 'asayna, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Yang ini sekedar dengar saja, telinga dengar tapi apa? Tidak diwujudkan dalam amalan. Ini prinsip Yahudi. Maka siapa saja akhwanillah yang mengikuti metode ini, dia mendengar kebaikan, dia dengar tapi tidak dia ikuti, tidak dia laksanakan, tidak dia amalkan, padanya terdapat sifat di antara sifat-sifat orang Yahudi, sifat orang-orang yang dimurkai wal a'yadu billah. Qala wa amma al-aqlu fa li anna al-mutakallima bi hadhihi an-nusus a'lamu bi muradihi min ghairihi.
Adapun secara akal dikarenakan orang yang wa amal akal. Adapun secara akal, maka penjelasannya fali annal mutakallima bihadhihi nususi a'lamu bi muradihi min ghairi. Faqad khatabana bil lisanil arabiyyil mubin. Dikarenakan zat yang berbicara dengan nas-nas ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang paling berilmu tentang maksud apa yang dikatakannya daripada yang lain. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui makna-maknanya dan yang dimaksud dengan apa? Dengan firman-firmannya tersebut. Dan waqad khatabana bil lisanil arabiyyil mubin, dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran tersebut dengan bahasa Arab yang sifatnya mubin, yang jelas, yang dipahami dengan mudah. Fawajaba qabuluhu ala dhahirihi, maka wajib untuk menerima sesuai dengan zahirnya. Wa illa lahtalafatil ara wa tafarraqatil ummah. Jika tidak demikian, maka pendapat-pendapat akan banyak berselisih. Pemikiran-pemikiran akan apa? Berselisih, karena masing-masing memahami sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Sebagaimana dikatakan kullu ina'in bima fihi yanḍah. Ya. Setiap teko ikhwanifillah, dia akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Teko isinya kopi, ya keluarnya kopi. Teko isinya susu, keluarnya susu. Mana ada teko isinya apa? Isinya teh, keluarnya air madu. Tidak bisa. Nah, demikian pula orang yang fadilillah, orang akan mengungkapkan semua apa yang ada di dalamnya. Baik. Kullu ina'in bima fihi yanḍah. Makanya terkadang seorang menutupi bagaimanapun kejelekannya, suatu saat akan apa? Muncul apa yang dia tutupi tersebut secara tidak sadar dari lisan-lisannya atau dari perbuatannya. Ini mesti. Nah, baik. Indah ya Dimas. Baik, diperhatikan yang ngantuk segera apa? Bangun. Sekarang dari secara akal, perhatikan. Secara akal ikhwanifillah tentang haramnya melakukan tahrif dan wajib menjalankan nas-nas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya. Yaitu dikarenakan zat yang telah berfirman dengan Al-Quran tersebut, dia zat yang paling berilmu tentang maksudnya. Dan Allah telah berfirman dengan bahasa Arab yang jelas. Maka wajib kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan di dalam Al-Quran sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Baik. Kalau tidak demikian, karena Allah telah mensikapi dengan mubin, yang jelas, berarti ya apa yang muncul pertama kali ketika kita mendengar makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa yang muncul pertama kali adalah maknanya sebagai makna dalam bahasa Arab, 'ala wartafa. Yadullahi bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah terhampar, ya tangan. Makna yang muncul pertama kali di benak kita adalah bahasa Arab, ya tangan. Cuma wajib kita dalam menetapkan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang telah kita lewati, yaitu menetapkan tanpa apa? Tamtsil dan tahrif. Menetapkan tanpa menyamakan dengan makhluk dan tanpa takyif. Hanafi, apa makna takyif?
tanpa membagaimanakan. Wa illa lakhtalafatil ara' wa tafarraqatil ummah. Jika tidak demikian maka pemikiran akan berbeda-beda dan umat ini akan terpecah belah. Kenapa? Karena nasnya sama, dalilnya sama, tapi memahaminya berbeda-beda, semaunya sendiri sesuai dengan isi kepalanya. Nah, yang isinya kayak udang, ya keluar kotoran. Ya tidak. Baik. Ya alhamdulillah. Karena ada yang pikirannya bersih, ada yang pikirannya ngeres, yang kotor. Ya, sehingga lisannya pun muncul dengan yang kotor-kotor. Sehingga wajib mengembalikan pemahaman kepada zahir dari nas tersebut. Makanya para sahabat ketika mendengar nas-nas tersebut, tidak bertanya-tanya. Tidak ada mereka bertanya sama sekali tentang bagaimana istiwa. Apa yang dimaksud dengan sifat nuzul ya Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan yang zilu rabbuna, mereka tidak kemudian bertanya bagaimana turun itu maksudnya. Nazalat ini bermakna apa wahai Rasul? Tidak ada, karena mereka memahami sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemahaman yang zahir dalam bahasa mereka. Nah, ini kaidah yang ringkas tapi penting untuk dipahami dengan baik. Kita baca matnul qaidah. Al-awwal tarku ta'arrud li tahrif fil asma'i was sifat wa hamluha 'ala dhahiriha. Poin yang pertama yaitu harus meninggalkan perbuatan tahrif dalam asma' wa sifat. Tidak boleh kita sama sekali menerjunkan diri dalam perkara tahrif, mengubah-ubah. Dan wajib untuk membawa nas-nas dalam asma wa sifat sesuai dengan zahirnya. Ya rahmatullah. Yang kedua, an-tahrifa naz'atun yahudiyyah. Bahwasanya tahrif ini merupakan prinsip metode mendasar pada orang Yahudi. Sebagaimana dalam pembahasan kemarin, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Yang ketiga, damus salafi lit-tahrifi lafdhan wa makna. Yang celaan para salaf terhadap tahrif baik secara lafaz maupun secara makna. Kenapa? Karena mereka mengubah-ubah dari nas yang zahir, ya, mengubah makna nas dari zahir. Kemudian poin yang keempat, tawari ahli al-batil tahta libasit ta'wil. Ini juga tanbih yang penting kepada yang belum disinggung oleh al-alama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya tatkala dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala cela perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka melakukan tahrif. Sehingga istilah tahrif ini sudah terpatri pada diri kaum muslimin, bermakna apa? Celaan, ya tidak? Maka mereka bersembunyi. Ya, ahlu tahrif, mereka tawari, yaitu bersembunyi di bawah pakaian takwil. Biar tidak kelihatan dia apa? Dia nyuntel bersembunyi dengan apa? Dengan istilah takwil. Jadi mereka beralih dari istilah tahrif menuju ke takwil. Kenapa? Karena takwil lebih bisa diterima di telinga manusia. Sebab takwil itu ada dua kemungkinan. Takwil yang hak dan takwil yang batil. Karena itulah mereka memilih lafaz ini. Kalau tahrif, ikhwan fillah, sudah orang mendengarnya sudah jelas, ini batil, ini sesuatu yang buruk. Tapi ketika mendengar takwil, mereka bisa mempengaruhi banyak kaum muslim. Sebab takwil datang bermakna tafsir.
takwil datang bermakna apa? Haqiqatu syai'. Nah, hakikat suatu perkara. Dan juga takwil datang dengan makna yang bersinonim dengan tahrif. Baik, jadi mereka bersembunyi dengan istilah takwil ini. Dan di sini kita katakan bahwasanya ahlul batil ikhwan fillah mereka memang lihai dalam menggunakan istilah. Maka seorang sunni jangan sampai terkecoh dengan istilah-istilah yang mereka ada-adakan. Yang kelima, audatu ahli ta'wil min ahli kalam an kalamihim ila madhhabis salaf. Wa dzalika ba'da ma'rifatihim bi madhhabihimul khati' wa ma hum 'alaihi min al-batili kal Juwaini war Razi wa ghairihim. Yang kelima, di antara poin yang berhubungan dengan kaidah ini ikhwanifillah, bahwasanya ahlul batil itu ahlul ta'wil dari kalangan ahli kalam, ada dari mereka yang kembali dari ilmu kalam mereka menuju ke madhab salaf. Baik. Yang demikian itu setelah mereka mengetahui tentang madhab mereka yang salah dan mengetahui bahwasanya mereka itu di atas kebatilan seperti Juwaini. Imam Al-Juwaini ikhwanillah atau digelari dengan Imamul Haramain. Nah, demikian pula Razi dan yang lainnya dihikayatkan bahwasanya di akhir kehidupan mereka rujuk ke madhab salaf. Baik, rujuk ke madhab salaf. Mereka meninggalkan apa? Meninggalkan takwil, meninggalkan ilmu kalam. Cuman sayang ikhwanillah, ketika mereka ingin rujuk ke madhab salaf, tidak mendapatkan taufik untuk betul-betul mengetahui madhab salaf. Mereka mengira madhab tafwid itulah madhab salaf, yaitu mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak 100% mereka lurus berada di atas mazhab salaf. Baik, ini kaidah yang kedua. Naktafi bihadza subhanallah.